Menurut anak-anak saya ini, budaya positif adalah budaya yang ada di sekitar kita yang pengaruh baik pada peserta didik kami atau kita, khususnya kita sebagai pendidik. Itu anak-anak saya. Terima kasih Bu Husnul. Untuk selanjutnya, siapa lagi? Bapak Ibu, monggo, apa sih budaya positif menurut anak-anak panjenengan semua? Budaya positif, monggo. Terima kasih. Begini, di sini tadi awal sudah saya bilang bahwa di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya belajar budaya positif itu selama 2 minggu. Bapak Ibu hari ini belajarnya selama 1 jam ke depan. Terima kasih. Yang pertama yaitu budaya positif modul 1. Bapak Ibu guru juga belajar. Dari sini kita sama-sama untuk belajar mengubah mindset kita tentang pendidikan selama ini. Bapak Ibu guru juga belajar. Dari sini kita sama-sama untuk belajar mengubah mindset kita tentang pendidikan selama ini. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkait dengan kontrol guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu artinya adalah setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi penghargaan, kasih sayang, fisiologis, rasa aman, kesenangan. Di sini yang kita bahas yaitu tentang siswa. Siswa itu misalkan anak ini loh keluar saja di dalam kelas. Di situ kita sebagai seorang pendidik bukan memarahinya, bukan. Kita gali masalahnya. Nanti saya ajari bagaimana cara menggali masalah. Jadi di sini itu kalau dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu anak itu kita buat rasa aman dan nyaman berada di sekolah, bukan memarahi anak. Biasanya kan saya sendiri saja. Di situ kita menggali informasi dari anak. Kebutuhan dasar apakah yang belum mereka terpenuhi? Oh, minta diperhatikan. Berarti mereka mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang belum terpenuhi. Oke, kita berikan. Itu adalah tugas guru yang ada di sekolah. Kita itu terasa dekat dengan murid. Bukan kita itu murid itu kalau kita medi takut, enggak. Di sini itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut sehingga anak tersebut itu mengganggu temannya, bukan dimarahi. Di sini kita mencari solusinya. Selanjutnya, contohnya, anak ya tadi ya, aku hanya iseng menikmati ekspresi wajah temannya, lucu. Ada ya seperti itu memang ya Bu. Aku perhatian, minta perhatian, agar diperhatikan. Bosan dengan bekal yang dibawanya aku, berdino dibawanya wak sosis, wak mie. Akhirnya apa? Itu yang dilakukannya. Lah seperti itu kita sebagai seorang guru seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seorang anak atau kebutuhan dasar manusia itu kan berbeda-beda. Di sini tugas kita sebagai seorang guru menggali kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan ke belakang. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu semua perilaku mempunyai tujuan. Seperti pada halnya kasus tadi,
pasti mempunyai tujuan. Jika ini di masalahnya di kita ya, jika ada tugas kegiatan seminar di luar jam mengajar kita, misalkan guru nih monggo seminar jam 2, jam 1, Pak mau pulang sampai jam 3. Lah, itu bagaimana jawaban kita? Untuk menghindari kenyamanan, tidak dihukum, saya ikut saja biar tidak ditegur. Terus kita mendapatkan imbalan, oh iya, pun aku melok seminar pasti ono atau sertifikat atau samu. Sertifikatnya bisa dimasukkan di apa Bu jenenge Bu? Diupload di MySet. Lah di situ terus melakukan pelatihan. Oh iya, kalau kita melakukan pelatihan itu agar saya dapat ilmu. Nah, di sini tadi misalkan, oh biar tidak dihukum, kita melakukan aja berangkat punya dulu, Bapak Kepala Sekolah itu termasuk motivasi eksternal. Perlu Bapak Ibu ingat tadi ada motivasi eksternal dan internal. Kita tetap berangkat, namun dapat imbalan melok kaki jatuh sange, jatuh jajan. Itu merupakan motivasi eksternal. Tapi kalau tujuan kita dari diri kita, oh ya nanti agar ilmunya misalkan ada seminar tentang Canva, saya bisa membuat pembelajaran lewat Canva dan seterusnya, itu motivasi internal. Jadi kalau motivasi eksternal tadi sudah saya pernah bilang, eksternal itu mudah berubah karena bukan timbul dari diri kita sendiri. Kalau internal meskipun ada apa saja pasti kita ingin berubah mengikutinya. Seperti tanah dibuka tadi, kita ingin berubah. Kayak seperti halnya Bapak Ibu guru kita hidup di zaman global. Kita mengajar, kalau dulu itu kita mengajar anak-anak menang di kehidupan UKS. Padahal itu adalah kalau sekarang itu salah. Kita harus lebih aktif. Anak rame di dalam kelas itu lebih baik daripada anak-anak diam mengerjakan UKS Anda. Kita di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang menghambakan anak. Jadi institusi ini kita itu diajarin bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di anak atau yang ada di sekolah. Biasanya kan kita itu waktu itu ya udah kita marahin, woi kami udah. Di sini itu kita mencoba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Di sini contohnya. Kenapa kamu datang terlambat? Iya Bu, seperti ini karena saya bangunnya kemalaman. Terus kamu melanggar nggak? Iya Bu, keyakinan kelas yang saya langgar adalah tentang disiplin. Contohnya terlambat ya. Terus bagaimana solusinya? Saya akan itu Bu berubah bangunnya lebih pagi, tidurnya tidak terlalu malam, dan saya akan meminta tolong pada orang tua saya untuk membangunkannya. Itu mereka itu mencoba untuk memecahkan masalah. Dari kita itu ada validasi kebutuhan, menanyakan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ada 3. Namanya menstabilkan identitas. Jadi yang pertama jika ada masalah kita harus menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah menyelesaikan, melainkan menyelesaikan masalah. Itu kata-kata yang diutarakan oleh guru dalam